Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Hari ini hari Selasa, tepatnya kita berada pada 16 Syawal tahun 1443 Hijriah. Yang berarti bahwa bulan Ramadan, bulan yang mulia dan penuh keberkahan itu telah meninggalkan kita baru saja atau lebih kurang 16 hari lamanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dimana kita bisa bahasakan ya, sebagai bulan tarbiyah, sebagai madrasah, di mana seseorang Allah didik dalam satu bulan itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, menghasilkan orang-orang yang berkarakter dengan penuh ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudaraku ini muliakan Allah, maka tipikal pendidikan Allah dalam bulan Ramadan adalah mencetak atau menjadikan orang-orang muslim sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lantas apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Dalam surah Az-Zariyat ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata-mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapatkan nikmat yang diberikan oleh Tuhannya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa, dahulu di dunia termasuk orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka terdapat hak yang mereka tunaikan, yang mereka berikan kepada orang-orang yang meminta ataupun kepada orang-orang yang tidak meminta. Walaupun butuh, tetapi karena rasa malu mereka tidak mau meminta. Masyarul muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam ayat yang kita bacakan barusan terdapat kriteria orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah mereka muhsinin, kata Allah. Mereka adalah orang yang gemar berbuat kebaikan. Yang kedua, mereka sedikit tidur di waktu malam. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar, bermuhasabah. Ya, mereka mengambil waktu untuk mengevaluasi apa kebaikan yang terluput dan berapa banyak dosa yang mereka lakukan selama hari itu. Dan pada harta mereka gampang, mereka mudah untuk mengeluarkan harta untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan mendidik orang-orang untuk berkarakter bertakwa kepada Allah, di mana keempat ciri-ciri ini akan kita dapati dalam bulan Ramadan itu. Pertama, orang yang dalam bulan suci Ramadan itu gampang melakukan kebaikan. Kenapa gampang melakukan kebaikan? Karena berada pada satu frekuensi yang sama. Bagaimanapun seseorang muslim, tapi kalau sudah bulan Ramadan ini datang, ini gampang bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatannya. Kenapa? Karena semua dalam satu frekuensi yang sama. Ingin taat kepada Allah, ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Juga orang dalam bulan suci Ramadan dididik oleh Allah untuk mengambil sedikit waktu malamnya guna bertahajud kepada Allah. Dan dalam bulan suci Ramadan kita kenal yang namanya sahur. Biasa orang kalau sudah bahasakan sahur identik dengan makan. Sebenarnya sahur itu bukan identik makan, dia melainkan waktu saja. Sahur itu lebih identik dengan waktu. Dari sepertiga malam hingga azan subuh berkumandang. Itulah waktu sahur. Dan orang yang bertakwa akan menjadikan waktu sahur ini sebagai waktu yang paling tepat mengevaluasi amalannya, mengevaluasi kinerjanya, dan mengevaluasi semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dan nanti orang di bulan suci Ramadan gampang sekali untuk bersedekah. Minimal setiap malam dia akan bersedekah ini. Dia akan memasukkan ke dalam celeng. Nah, seperti inilah pendidikan Allah selama bulan suci Ramadan untuk mendidik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Di bulan Syawal yang berkah ini, setidaknya kita harus menyadari dan menjadikan ini sebagai refleksi bulan Ramadan kita kemarin.
di mana kita mempertanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah ibadah yang semangat kita lakukan di bulan suci Ramadan itu masih continue kita lakukan hingga bulan Syawal ini? Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara indikasi Allah menerima amalan seseorang hamba adalah di saat dia masih continue melakukan amalan-amalan yang sebelumnya dia lakukan dan masih terus-menerus dilakukan di bulan-bulan yang lain. Hal ini Allah ungkapkan dalam surah Al-Lail pada ayat 5 sampai dengan 7. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Beliau menyebutkan di antara para ulama salaf berkata bahwa min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang dimudahkan baginya setelah itu, dan di antara balasan keburukan adalah keburukan yang dimudahkan baginya setelah itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di saat kita semangat melakukan amalan ibadah di bulan suci Ramadan, Al-Quran kita baca setiap harinya, kita bakal rajin mengaji, sholat tahajud, tidak kurang kita keluarkan setiap malam sedekah, belum lagi dengan istighfar sebanyak-banyaknya, berpuasa, sholat 5 waktu yang kita lakukan berjamaah, sholat tarawih, sholat istimewa yang kita lakukan di malam hari. Maka pertanyaannya di bulan Syawal, bagaimana dengan tahajud kita? Masihkah continue kita lakukan? Bagaimana dengan Al-Quran kita? Masihkah continue kita baca? Bagaimana dengan sedekah kita setiap malamnya? Apakah masih gampang dan mudah bagi kita untuk mengeluarkan? Dan bagaimana dengan amalan-amalan ibadah yang lain? Kalau dulu di bulan suci Ramadan puasa wajib, maka hari ini di bulan Syawal ada puasa-puasa sunnahnya. Masihkah kita mampu melakukannya itu? Kalau memang kita masih mampu melakukannya dan mudah bagi kita melakukannya, maka ini di antara pertanda bahwa amalan di bulan suci Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya saudaraku, seandainya di bulan Syawal ini bahkan kita mudah melakukan kemaksiatan, di mana semua amalan ibadah di bulan suci Ramadan seakan-akan menjadi sulit bagi kita untuk melakukannya. Al-Quran kita biarkan dia bersampulkan debu. Solat kemudian kita tidak sering kita lakukan solat tahajudnya, ataupun bahkan solat wajibnya menjadi bolong, ataupun solat wajibnya menjadi tertinggal. Nah, puasa yang biasa kita lakukan dengan mudah di bulan suci Ramadan, kini kita tinggalkan, menjadi berat sekali. Amalan-amalan lain, berbuat baik, bersedekah, menjadi sangat berat di bulan Syawal ini. Ini menunjukkan dan pertanda bahwa bulan suci Ramadan kemarin ibadah kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Maka saudaraku ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin kami pesankan kepada diri kami pribadi dan kepada siapapun kita hari ini yang menyaksikan dan mendengarkan tausiah ini, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling sering dilakukan walaupun kadang itu sedikit. Maka pertahankan amalan bulan suci Ramadan kita juga di bulan Syawal. Kita Ramadankan bulan Syawal, kita Ramadankan bulan Muharram, kita Ramadankan bulan Dzulqa'dah. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan juga Allah yang sama di bulan Syawal, juga Allah yang sama di bulan Dzulhijjah, dan Allah yang sama di bulan-bulan yang lain. Dan saudaraku, jangan pernah kita menjadi hamba Ramadan yang dimana hamba Ramadan hanya semangat beribadah di bulan suci Ramadan saja. Begitu selesai bulan Ramadan, hilang dari peredaran orang-orang yang bertakwa tadi. Maka pertahankan ibadah kita yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jadikan itu sebagai tolak ukur ataupun sebagai batu loncatan kita untuk meramadankan bulan-bulan yang lain. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ingin kami sampaikan bahwa kalau memang kita ingin menjadikan bulan Syawal ini dan bulan-bulan yang lain sebagai bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan, maka perhatikan firman Allah dalam surah Asy-Syurah ayat 7, "Faidza faraghta fansab." Dan apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Maknanya apa? Di antara para ulama tafsir menyebutkan, kalau engkau telah selesai dari suatu amal ibadah, maka bergeraklah
untuk amal ibadah yang lain. Dan di antara amal ibadah yang lain yang paling sangat dianjurkan adalah berdoa. Berdoalah kepada Allah, ya Allah terimalah amalan yang aku lakukan ini. Ya Allah terimalah ibadah yang saya lakukan ini. Dan di antara bentuk diterimanya amal ibadah, indikasinya adalah continue, mudah untuk kita lakukan terus-menerus hingga datang yang namanya ajal. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.